Di Quran itu misalkan contoh di surat Al-Baqarah ayat 215 ya. Setidaknya ada 4 yang bisa kita pelajari dari aktivitas ekonomi di surat ini. Misalkan begini, ayatnya saya bacakan komplitnya adalah yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alun min khairin fa innallaha bihi alim. Begini, saya tidak bicara asbab nuzulnya karena sudah pernah saya sampaikan dulu, tetapi begini, tafsirnya adalah tafsir ayat ini kalau kita baca di surat tafsir Jalalain adalah ada seorang sahabat yang bertanya, tetapi kemudian Allah menjawab dengan untuk semua manusia, ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Padahal yang tanya cuma satu toh, namanya Umar Al-Jamuh, ya. Umar bin Al-Jamuh, seorang Ansori, ya. Seorang sahabat dari kalangan Ansor yang sudah sepuh tapi zimalin, kaya raya. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia menanyakan tentang saya kok mau infak. Nah, madza yunfikuna. Perhatikan, ini pelajaran penting. Bunyi ayatnya adalah madza yunfikuna. Ini pelajaran penting. Tentang apa yang mereka nafkahkan. Ini subhanallah. Sahabat itu bertanya, saya punya harta, mau dinafkahkan kemana? Bukan, ya Rasulullah saya punya uang, mau tak simpan di mana? Enggak. Ini penting. Jadi uang itu harus beredar, harus dikeluarkan, dibelanjakan, bukan ditimbun, disimpan. Maka ini pelajaran penting. Ekonomi akan bergerak jika ada orang berinfak. Kira-kira begitu. Ya, infak itu kan artinya dibelanjakan. Ya, kalau kita baca di kamus, nafako itu artinya dibelanjakan, dikeluarkan atau dihabiskan. Itu makna dari infak. Maka salah satu bagaimana ekonomi itu bisa bergerak dengan cepat adalah bagaimana uang itu bergerak. Semakin uang itu bergerak di masyarakat, maka ekonomi akan semakin stabil, ya. Ini berbeda. Misalkan kita melihat konsep, nanti saya akan bicara tentang apa perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Misalkan di Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Allah mengatakan kaila yakun dulatan bainal aghniya minkum. Jadi kenapa harta itu harus diinfakkan, harus dibelanjakan? Supaya, kata Allah, supaya harta itu tidak berputar atau berpindah di satu tangan ke tangan orang kaya tertentu, ya. Jadi misalkan gini, saya orang kaya, Ustaz Miftah Farid orang kaya, ya. Kemudian saya karena punya banyak kemampuan, saya akan memonopoli harta. Jadi saya kencang, tidak akan ngeluarin uang. Harta saya, misalkan aset berupa lahan, ladang, kemudian aset apapun misalkan tidak bergerak, tidak saya manfaatkan. Yang terjadi apa? Tidak ada aktivitas ekonomi. Ya, misalkan saya punya harta, tidak saya gunakan untuk berbisnis, misalkan begitu. Maka yang terjadi apa? Tidak ada aktivitas. Tapi kalau saya keluarkan, saya belanjakan, saya bikin usaha, misalkan bosnya martabak, umpamanya seperti itu, maka saya bisa merekrut karyawan. Maka terjadi yang namanya aktivitas ekonomi. Karyawan kemudian bisa menghasilkan uang dari aktivitas ekonomi dan seterusnya. Belum lagi kalau misalkan saya punya aset misalkan gedung, saya sewakan misalkan. Kalau saya sewakan berarti saya harus mempekerjakan orang yang ngopeni gedung saya dan seterusnya. Ini contoh sederhana. Maka harta itu harus bergerak supaya, kata Allah, harta itu tidak beredar dan berpindah tangan dari satu orang kaya ke orang kaya yang lainnya.